Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji dan syukur tentu saja kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan ini dengan izin dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali di dalam cebur ceramah bulan Ramadan yang diadakan oleh pimpinan cabang Pemuda Persis Kecamatan Cianjur. Adapun tema yang akan disampaikan pada kesempatan ini yaitu ada cinta di balik corona. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, kalau kita memperhatikan fenomena yang saat ini sedang mewabah, yaitu sebuah virus yang disebut dengan corona, tentu kita selaku orang-orang yang beriman dan sekaligus juga berilmu, maka mesti melihat bahwa fenomena menyebarnya wabah penyakit yang disebut dengan corona ini tidak bisa lepas dari minimal ada 3 renungan yang mesti kita perhatikan. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa menciptakan makhluk yang sangat kecil, yang tidak terlihat, kemudian menimbulkan wabah penyakit yang demikian dahsyat, sehingga dengan renungan yang bisa kita ambil dari renungan yang pertama tersebut, bahwa kita tidak bisa melepaskan semua ini adalah merupakan bentuk dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita melihat di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu, termasuk menciptakan makhluk yang sangat kecil sekalipun, yang tidak terlihat oleh mata kepala manusia, tetapi bisa menimbulkan efek yang luar biasa. Di antaranya menimbulkan wabah penyakit yang dialami hampir oleh seluruh masyarakat dunia pada saat ini. Hadirin wa iman rahimakumullah. Kemudian yang kedua, renungan yang bisa kita ambil dari adanya fenomena wabah corona ini, yaitu bahwa kita mesti menyadari bahwa tidak ada musibah, tidak ada penyakit yang menimpa kepada seorang manusia kecuali musibah dan penyakit itu sudah digariskan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah suatu musibah menimpa kepada seorang manusia illa biidznillah, kecuali musibah atau penyakit itu sudah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu maka renungan yang kedua ini, peran Allah Subhanahu wa taala mengirimkan sebuah musibah, mengirimkan sebuah penyakit menimpa kepada seorang manusia. Kemudian yang ketiga, renungan yang bisa kita ambil dari adanya wabah virus ini, bahwa kita jangan melupakan ada peran manusia di dalam musibah ini. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan ungkapan
Doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut bima kasabat aydin nasi. Ternyata akibat ulah tangan manusia itu sendiri. Nah, maka kalau tadi renungan yang pertama, yang kedua itu peran Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya wabah ini, maka yang ketiga jangan dilupakan bahwa ada peran serta manusia yang di balik virus corona ini. Mengapa? Sebab manusia disebutkan dalam ayat tersebut bahwa kerusakan di darat dan di laut, termasuk juga mungkin kerusakan pada saat ini dengan menyebarnya wabah virus corona ini, tidak lepas dari bima kasabat aydin nas. Ada peran serta, ada campur tangan manusia. Dalam hal apa? Para ahli tafsir menafsirkan bima kasabat aydin nas itu adalah minal ma'asi, karena kemaksiatan-kemaksiatan yang telah dilakukan oleh manusia itu sendiri. Sehingga Allah mengirimkan wabah penyakit yang saat ini dialami oleh hampir seluruh masyarakat dunia. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Kemudian bagaimana sikap kita selaku kaum muslimin, selaku orang-orang yang beriman menghadapi wabah virus ini? Tentu saja kalau kita bisa ambil intisari atau ambil beberapa poin, maka akan ada 3 kunci yang bisa kita lakukan dalam menghadapi wabah virus ini. Yang pertama, kita selaku orang-orang yang beriman, selaku orang-orang yang berilmu, maka mesti meningkatkan kesadaran, mesti meningkatkan keimanan, termasuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena adanya wabah ini bisa saja ini sebagai peringatan, bisa saja ini sebagai ujian, dan bisa saja ini sebagai teguran bagi kita. Tidak terlepas kaum muslimin yang ada di Indonesia maupun yang ada di seluruh dunia, bahwa mungkin saja keimanan, ketakwaan, dan kesadaran kita dalam menegakkan, mendakwahkan Islam itu sudah mulai luntur atau sudah mulai berkurang. Sehingga kesadaran, keimanan, dan ketakwaan dalam menghadapi fenomena wabah virus corona ini tentu harus kita tingkatkan. Sehingga dengan adanya kesadaran, dengan adanya keimanan yang kuat dalam diri kita, maka kita yakin bahwa virus ini tidak lepas dari peran Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh takut, sebab tidak mungkin datang suatu musibah, tidak mungkin datang suatu penyakit kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang menjadi kunci dalam menghadapi menyebarnya wabah virus ini adalah bahwa kita mesti berprasangka baik kepada Allah. Janganlah kemudian kita berprasangka buruk kepada Allah. Karena di dalam suatu musibah, di dalam suatu penyakit, dalam suatu peristiwa, maka akan selalu ada pelajaran, akan selalu ada hikmah yang bisa kita ambil dan bisa dijadikan pelajaran untuk mengarungi masa-masa kehidupan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, maka berprasangka baiklah kepada Allah dengan adanya wabah virus corona ini. Sehingga dengan berprasangka baik kepada Allah, kita semakin yakin, kita semakin kuat bahwa tidak ada satu penyakit, tidak ada satu musibah yang menimpa kepada seorang manusia kecuali telah diizinkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang bisa menjadi kunci kita selaku orang-orang yang beriman menghadapi mewabahnya virus ini adalah
berdamai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita mesti berdamai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala? Karena dalam setiap takdir selalu ada cinta dari Allah Subhanahu wa taala bagi manusia. Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, ma yusibul mu'minu min nasobin wala wasobin wala huznin wala hammin hatta asaukata yusakuha illa kafarlallahu lahu min khotoyahu. Tidaklah menimpa kepada seorang mukmin dari kelelahan, dari penyakit, dari kesedihan, dari kecapean, termasuk seseorang menimpa duri terhadap dirinya, kemudian dirasakan sakit dalam dirinya, kecuali di dalam musibah itu, di dalam penyakit itu, di dalam kesedihan itu ada hikmah, ada cinta dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kafarallahu lahu min khotoyahu, bahwa Allah akan mengampuni segala dosa yang telah ia lakukan. Artinya penyakit yang datang, musibah yang datang, kelelahan yang datang, itu adalah sebagai kifarat dosa bagi dosa-dosa yang telah dilakukan oleh manusia itu sendiri. Artinya kita berdamailah dengan takdir Allah, karena di setiap takdir Allah, di setiap peristiwa senantiasa ada cinta, ada kasih sayang bagi manusia. Di antaranya setiap musibah, setiap penyakit yang datang tidak lain adalah sebagai kifarat dosa bagi dosa-dosa yang telah ia lakukan. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, itulah 3 renungan yang bisa kita ambil dari mewabahnya virus corona yang saat ini sedang kita hadapi. Kemudian 3 kunci bagi seorang mukmin dalam menghadapi mewabahnya virus corona ini. Sehingga dengan renungan tadi, kemudian dengan 3 kunci yang bisa kita lakukan, maka insya Allah kita selaku orang-orang yang beriman, selaku orang-orang yang berilmu, akan senantiasa merasa tenang dalam menghadapi segala peristiwa, dalam menghadapi segala musibah, karena semua ini tidak lepas dari cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan menjadi motivasi, menjadi inspirasi, juga menambah keyakinan kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua ini tidak lepas dari takdir dan izin Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.